Sorry ya. Kita bantu pembahasan tadi ya. Kayak ilmu keagamaan gitu ya teman-teman. Ilmu keagamaan misalnya yang tidak apply terhadap pekerjaan. Kira-kira itu penting nggak tuh? Ilmu agama misalnya. Itu kan fondasi banget ya buat kita ya. Supaya hidupnya tidak kacau karena agama kan gitu kan. Nah, masa prodi kayak gini mau dibubarin? Kan berarti kan orang itu nggak turun ke akar rumput gitu. Lihat sesuatu yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Apakah itu solusi gitu kan? Solusi bukan itu. Justru malah menjadi apa? Menjadi gejolak kan di masyarakatnya. Jangan-jangan orang-orang ini orang-orang yang nggak mengerti tentang pendidikan malah kan. Kenapa harus prodinya yang dibubarkan? Kenapa nggak MBG aja misalnya? MBG dihapuskan dengan eh, pendidikan yang gratis gitu. Atau misalnya membuka lapangan pekerjaan gitu. Kan itu solusi yang lebih lebih apa? Lebih masuk akal dibanding menghapus program studi. Misalnya program studi filsafat, ilmu filsafat misalnya. Itu kan fondasi ilmu. Orang bagaimana cara berpikir gitu. Cara berpikir awal-awal ilmu itu adanya kan di filsafat. Masa program studi ini mau dibubarkan? Kan ini kan aneh, nggak masuk akal. Berarti kan kalau di teorinya nih, kalau mau melihat orang bicara itu dia benar atau tidak, kredibel atau tidak, jujur atau tidak, dilihat dari teorinya Aristoteles, etos, pathos, dan logos. Ya, dilihat dari etosnya. Pak Minudin, etos itu apa Pak Minudin? Etos. Nah, ini ya, etos itu kredibel apa enggak nih? Orang ngomong begitu. Kan kredibilitas itu diambil dari mana? Dari rekam jejaknya nih. Apa yang dia lakuin? Peduli nggak dia sama pendidikan? Rekam jejaknya dia eh apa namanya? eh melakukan hal-hal yang kontributif nggak terhadap pendidikan gitu kan? Kan kelihatan. Kalau misalnya dia rekam jejaknya itu cuman kegiatannya cuman politis-politis doang, politis doang. Berarti kan bisa dikatakan orang ini cuman omong-omong doang. Nggak ada isinya, literasinya nggak ada gitu kan. Nggak punya kompetensi untuk ngomong untuk bilang membubarkan prodi yang tidak apply terhadap pekerjaan gitu. Itu ya. Itu dari etosnya udah kelihatan tuh, ya kan? Wah, ini cuma omong-omong. Dari logosnya nih, orang ini bisa menyentuh kita nggak dari omongannya? Menyentuh nggak tuh? Sangat menyentuh ya. Sangat bikin kita kesal ya. Gitu. Dia ter menyentuh hati kita nggak nih ngomongannya? Kalau malah membuat hati kita malah lebih kacau, berarti kan ini nggak benar ini orang kan. Nggak bisa didengerin gitu kan. Kebijakannya itu kebijakan yang tidak ya tidak turun dari bawah gitu. Memaksakan jadinya gitu. Kemudian dari patosnya tuh, dari patos masuk akal nggak itu? Apa yang diomongin itu masuk akal nggak? Masa program studi kan ada sebelum dia ada, ya kan? Program studi itu ada sebelum dia ada. Filsafat itu ada ribuan tahun yang lalu sebelum dia ada. Ini ngomong tiba-tiba mau bubarin filsafat komunikasi misalnya, atau prodi ilmu filsafat, prodi ilmu agama, kan nggak masuk akal, nggak masuk di ubun-ubun otaknya di otak kita gitu kan. Gitu. Makanya ya jadi kita apa membahasnya yang lain-lain ya, bukan membahas tentang ini ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ya, ya kalau kalau saya ya itu nggak masuk akal ya, nggak saya tanggepin. Ya saya bilang dia suruh eh, apa namanya merenungkan lagi apa yang dia katakan lah. Kan apa yang namanya orang
memiliki apa eh, yang punya hak untuk mengatur atau membuat kebijakan, biasanya dia harus punya apa? Sikapnya itu harus lebih wise gitu ya, lebih bijak, lebih melihat orang banyak gitu kan. Kalau misalnya prodi itu tidak apply terhadap pekerjaan, maka dia harusnya menyediakan tuh ruang-ruang buat eh, lowongan ataupun lapangan pekerjaan yang sesuai dengan prodi yang tidak apply terhadap pekerjaan misalnya. Itu harusnya yang dia pikirkan, bukan malah membubarkan ya. Ya lucu lah. Pokoknya Pak, pemerintahan sekarang itu sangat lucu lah kalau menurut saya ya. Itu sangat lucu, sangat patut untuk ditertawakan lah. Gitu ya Pak Aminuddin ya. Jadi ngomongin politik nih Pak Amin. Maaf ya, Nggak apa-apa Pak, cocok tuh Pak. Sama baik kita sepemikiran. pemikirannya. Ya iyalah. Cuman nggak tahu ya. Ruang-ruang publik kita kan udah dikuasain tuh sama homeless media ya. Ya sebetulnya nggak perlu dihapus prodi, tapi dikolaborasi malah kan. Iya. Harusnya Kolaborasi cari ke solusi dunia yang modern lagi. Bukan dia pun. kayaknya yang jadi presiden Pak Amin aja lah. Jadi ngeri-ngeri sedep ya, Pak. Ini Iya. kebetulan direkam, Pak. Iya. Terekam lagi. Nanti kelihatan tuh sama dari UTN nih. Wah ini dosen kok malah bahasnya tentang politik ya. Nggak apa-apa lah. Ini Ini kan kan kerekam ya intern. sebenarnya kan kita kan mahasiswa emang harus berpikir kritis ya. Iya, Ini kan ruang harus kritis akademik. Pak. Ruang akademik kalau misalnya ruang akademik ya ya hal yang terjadi ya kita bahas dengan kritis gitu, mengkritisi gitu. Kan kritik kita kan by data ya. Gitu Iya, teman-teman. by data, by fakta Hah? Pak. Kenapa? By data, by fakta. By fakta. Hmm. Faktanya kan masuk juga. Eh, Gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin sebentar ya. Baterai saya mau habis, saya mau cas dulu bentar. Apa itu? Ya, teman-teman. Artikel nggak perlu pakai sampul kan Pak, sama daftar isi. Nggak perlu sebenarnya ya. Kecuali makalah, teman-teman. Berarti nggak usah Atau lah ya. skripsi. Gitu. Baru pakai sampul. Kalau jurnal artikel itu kan langsung Ah, nama ya. Gitu. iya, Mbak iya. Nadine, Nujan, Mbak Nadine. Pak, saya mau tanya, ini Ya. kan yang tugas untuk pengumpulan lembar pernyataan bebas plagiasi dan surat pernyataan penggunaan AI kan ini untuk tenggat waktunya sampai 28 Juni. Ini hampir 1 bulan, apakah betul, Pak? Atau memang Iya. ini batas Jadi pengumpulannya sampai 28 Juni? iya, jadi kan biasanya di UT itu ya teman-teman ya, itu disediakan ruang sekitar sebulan atau seminggu atau 2 minggu gitu ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya tuh, biasanya tugas satu, tugas dua, tugas tiga, makanya dipanjangin tuh terakhirnya, biasanya seperti itu ya, kemudian untuk menyusun laporan untuk saya nilai gitu kemudian, gitu. Jadi emang Oh, baik. biasanya seperti itu dipanjangin di belakangnya. Tapi Tapi teman-teman kalau sudah misalnya lengkap udah tugas satu Kalau misalnya udah langsung aja di submit. Jangan nunggu sampai dikumpulkan tanggal lagi. 28. Takutnya itu Oh, males lagi. Ya iya. pahamin ya. Iya, Takut iya. kan momentumnya tinggal dikit lagi nih. Tinggal bentar lagi wisuda ini kan. Iya, Kak. Eh, Lebih cepat, ya, lebih cepat pula dapat nilai Pak ya. iya. Jadi SIKOM ya. Gitu ya, Pak. Ya, baik, Pak. Oke, Bu. Kita bagaimana? Masih kita lanjutkan atau kita sudahi? Atau masih ada yang pengen kita ngobrolin? Tapi harusnya kita ngobrol lebih banyak ya. Harusnya ya. Karena kalian sudah membayar saya mahal-mahal nih. Kalian tanya terus tanya apa aja nggak apa-apa. Mau mau politik ya, tapi mending ya, mending
sesuai dengan konteks ya. Ya nggak apa-apa. Kan sebenarnya dosen itu tempat bertanya ya, Pak Amin ya. Jadi dosen Iya, itu iya, Pak. harus menyesuaikan dengan memantaskan diri. Makanya harus digali lagi tuh. Menggali pengetahuan lagi, membaca lagi, lebih banyak lagi membaca gitu. Itu harusnya ya. Dosen itu seperti itu. Gitu ya. Jadi dosen itu tempat bertanya. Jadi kalau kalian mau nanya silahkan. Nanti saya jawab semampu saya. Gitu. Saya tuh suka suka ngeliti teman-teman, suka metodologi. Dari pagi ini saya gak pernah berhenti diskusi sama teman-teman yang lainnya. Mau lihat perspektif dari teman-teman, mau lihat kemajuan perkembangan Indonesia seperti apa, mau lihat penelitian orang seperti apa. Nah, kalau ngelihat penelitian orang, saya langsung ngebet itu. Ngebet, ah, ini ada yang kurang nih, wah ada yang kurang. Maka saya discuss sama dianya. Kenapa dia ngambil perspektif itu gitu. Jadi itu bakal jadi apa pengetahuan baru buat saya. Oh, ternyata kayak kemarin kan, kaprodi saya gitu kan. Dia ngomongin tentang resilience, tentang resilience, tentang cara bertahan orang yang apa namanya, yang broken home misalnya, atau fatherless, nggak ada orang tua, nggak ada sosok ayah. Bagaimana cara pemaknaannya? Nah, itu pakai studi fenomenologi tuh. Wah, ini kan hal yang baru buat saya ya. Nah, ini saya pengen belajar nih, apa yang dimaksud dengan fenomenologi gitu. Bagaimana cara menelitinya? Metodologinya itu seperti apa gitu kan. Kalau orang-orangnya mah tahu kita, ada Alfred Schultz kan. Terus ada Ansel dan sebagainya. Tapi saya menarik itu ketika saya discuss sama dia, oh ada hal-hal baru gitu. Saya ambil tuh hal-hal baru. Dan saya beruntung gitu bisa diskusi seperti itu langsung sama orangnya gitu kan. Tentang fenomenologi misalnya gitu. Karena kan saya biasanya cuma ya by data aja ya, by riset, by ya wawancara gitu. Baru nemu yang fenomenologi ternyata seperti itu. Dan itu bakal bias tuh kalau misalnya ada penetrasi katanya, penetrasi dari orang lain nih. Ketika misalnya saya gitu sebagai dosen mengarahkan ke sini, mengarahkan ke situ. Nah, itu nggak bener katanya. Fenomenologinya nggak bener. Itulah. Jadi terus belajar dari orang gitu. Jangan merasa tinggi gitu ya. Tetap di bawah, tetap rendah diri, tetap haus lah akan ilmu ya. Saya aja belajar nih sama Pak Amin kemarin kan. Penelitiannya kayak gimana. Ternyata, wah itu penelitian kualitatif, kuantitatif deskriptif tuh. Tahu saya, Pak Amin dulu tuh, kuantitatif itu cuma satu, ngukur pengaruh doang gitu kan. Dengan sombongnya nih, saya ke orang-orang, Iya. saya ahli kuantitatif, ada yang ahli kuantitatif. Ternyata ada itu Pak, Ada kita. kuantitatif deskriptif gitu kan, kuantitatif analitik, pokoknya banyak tuh Hmm. turunan-turunannya lagi. Itu namanya belajar itu dari siapapun gitu. Itu yang saya terapin sih Apa Pak. yang dibaca jadi ilmu ya, Pak? Iya, ilmu. Kalau nah itu kan karena saya ini kan penulis ya, Pak Amin ya. Nah, karena ini saya penulis tuh, tulisan saya lumayan banyak lah, buku-buku saya banyak lah tersebar di internet gitu. Makanya saya tuh orangnya nggak mau diem Pak Amin. Jadi ketika saya Ya. tuh ngelamun aja nih, ngelamun di saya nih, ngelamun, ngelamun sedikit, langsung pikirannya apa? Apa pantas Pancasila masih menjadi ideologi gitu kan? Iya, benar-benar. Pancasila itu ideologi atau bukan? Tuh, ini bagus nih saya bilang jadi buku. Itu ngelamunnya saya tuh, ngelamunnya begitu. Orang kan ngelamun, aduh besok makan apa nih? Masih ada uang nggak gitu kan? Bikinlah Gajian riset tuh, kok Pak. Pancasila belum itu, Pak. ya? Buat riset itu Pancasila Iya, sebatas itu sejarah atau masih jadi ya. ideologi? Nah, itu nanti saya bikin tuh Pak istilahnya penjelasan tentang Pancasila itu ternyata sebenarnya ya. Itu ideologi. Ideologi karena di sana ada sistem politik dan sistem ekonominya. Nah, nanti saya bahas tuh di buku saya itu.
ada sistem politik. Nah, sistem politiknya itu seperti apa? Sistem ekonominya itu seperti apa? Kalau sistem ekonominya kan kita ngambilnya dari Muhammad Hatta tuh ngomongin tentang koperasi. Nah, itu sistem ekonominya sebenarnya ya. Nah, kalau sistem ekonominya itu apa namanya Pancasila itu ada di tengah-tengah Pak. Jadi wasit ya. Dia nggak memihak kepada negara, dia nggak memihak kepada kapital atau Hmm. pemilik modal. Kalau negara itu maksudnya kan sama rata sama rasa nih. Negara itu negara yang kuat lah. Negara yang kuat yang bisa intervensi ke bawah gitu, ke pasar, ke pemilik modal. Sementara di kita ya di Indonesia itu capital state namanya. Yang sekarang disebut-sebut sorry, state capital. Yang intinya negara kita ini dikuasain sama oligarki. Nah, Iya. oligarkinya itu pemilik modal kapitalis. Jadi capital state-nya itu capital state yang semu kalau menurut saya ya. Jadi sekarang itu belum tepat penggunaan dari ideologi Pancasila. Pokoknya seru lah. Itu hasil hasil ngelamunnya saya, hasil ngelamunnya saya. Saya kan kalau nulis itu malam biasanya Pak, karena pagi itu nggak bisa kita berpikir kan. Malam suasana tenang, Pak ya. Iya tenang. Yaitu saya kan udah nggak ada kerjaan nulis tuh, ngelamun kan. Ngelamunnya saya itu bikin komik Dosmen itu yang saya kirim. Udah baca belum? Dari tahun berapa itu, Pak? Bikin Itu komik. baru sebulan kemarin kayaknya, baru selesai itu. Itu saya bikin cuma Kalau seminggu nulis gitu. nulis sudah berapa tahun? Kalau nulis saya tahun mungkin dari SD mungkin saya nulis. Mungkin ya. Wah, Kalau SD itu saya suka puisi ya. Karena ya saya bilang Pak, saya ini seorang pemulung Pak dulu Pak. Dulu saya seorang pemulung ya. Jadi kita adu nasib nih Pak. Saya seorang pemulung Pak. Jadi buku saya itu, buku tulis saya, itu buku bekas dari orang-orang komplek. Nah itu depannya itu kan cuman diisi cuman beberapa. Disobek sama saya gitu. Dijadiin buku baru. Nah ditanyain sama gurunya, kok kamu ini bukunya buku bekas, emang nggak ada buku baru? Wah itu saya nangis itu langsung ke apa namanya ke WC. Kenapa bukunya nggak baru gitu? Nah dari situ kan karena saya ranking satu tuh dapat tuh beasiswa saya. ya. Beasiswa orang tua asuh. Nah Dari dari situ saya SD. beasiswa Dari SD ranking. ya Dari SD ranking 1. ya dari SD ranking satu deh. Saya dapat beasiswa dari orang tua asuh. Nah baru kemarin saya baru ketemu tuh sama orang tua asuhnya. Udah lama gak ketemu kan, orang tua asuhnya itu orang komplek ya. Jadi Iya, iya, iya. di komplek itu ada perkumpulan apa ya? eh, Perkumpulannya lah, pengumpulan ibu-ibu. Ya. Nah, Dia ada dia GNOTA, tuh, Pak. ya Gerakan Nasional Pota, Orang Tua Asuh. program orang tua asuh. GNOTA. Tuh. Mereka itu kemarin tuh kaget, "Loh, kamu udah besar banget," katanya. "Udah besar banget. Kamu sekarang ngapain?" Nah, saya bilang, "Saya ngajar, Bu." "Ngajar di mana?" Di Unpam," saya bilang. "Hah? Kamu dosen?" katanya. Kaget dia. "Kamu dosen?" katanya. "Iya, Bu, saya dosen." Saya kan kalau ngomong sama orang itu bilangnya ngajar aja gitu kan. Kalau nggak ngajar ya nulis gitu kan. Malu kalau dibilang dosen Umpam takut ngajar nggak jurusan apa, pantas. Pak? Ah, Ngajar mata kuliah apa di Umpam? di Unpam saya ilmu komunikasi komunikasi massa sama komunikasi organisasi. Tahun lalu saya etika dan filsafat komunikasi, metodologi penelitian. Di Iya, iya. UIN saya baru nih. Di UIN saya ngajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Itu. Makanya ya saya sangat bersyukur lah dengan lika-liku. Saya ju- jujur Pak, yang namanya kuliah atau eh, ya namanya kuliah lah atau eh, sekolah lah. Sekolah itu saya nggak pernah ngeluarin uang gitu. Selalu ada cara untuk Dari SD, ya dari SD dari dapat beasiswa. dari SD.
pas kuliah di S1 di UIN kan saya dapat beasiswanya tuh sampai D3 aja tuh Pak. Nah, di S1 di UIN saya nggak dapat beasiswa. Tapi saya jualan jualan rempeyek gitu. Oh, Ya pokoknya intinya ada aja cara saya untuk membayar UKT ya, UKT apa namanya? iya iya. Biayanya gitu. Nah, pas S2, nah saya ada cara lagi tuh. Ya intinya ya nggak tahu lah, pokoknya intinya there is a way lah. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Allah itu pasti ngasih tuh sama orang-orang yang memiliki cita-cita lah. Ada jalannya gitu. Ya kita mah mau alam aja gitu. Gitu. Sampai S3 pun saya sekarang nih, alhamdulillah S3 itu ada yang inilah, ada yang bantu lah. Ada yang apa Bukan namanya? ngambil beasiswa Pak S3? Ya Nggak saya ngambil beasiswa? saya kalau beasiswa itu takut gimana ya maksudnya? Saya nggak punya teman Tertekan. lah, nggak punya teman untuk ya karena menurut saya ya, yang mendapat beasiswa itu biasanya orang-orang yang terdekat dari orang itu, yang mempunyai akses ke sana gitu. Saya berkali-kali saya coba itu ternyata emang mentok, emang nggak bisa, harus ada yang mendampingi lah, Connect ya. mendampingi Iya, ke ada sananya, koneksi. yang akses ke sananya gitu. Nggak tahu tuh yang LPDP itu ya ternyata kan kita tahu kan yang LPDP itu ternyata apa? Ternyata dari orang tua, orang tuanya lagi udah pernah gitu. Ya saya bukan menyalahkan LPDP-nya ya, tetapi memang akses Iya. itu yang bikin orang menikmati ya, menikmati hal-hal itu ya, beasiswa-beasiswa itu. Ya, bagi saya ya kuliah di mana aja sama aja. Yang penting kan ilmunya. Ilmunya kita Iya. dapat apa enggak? Permasalahannya kan itu. Di UT juga kalau misalnya kita beneran kuliah, beneran apa namanya? Belajar iya dapat dengan juga ilmu. dengan metode yang seperti ini, kita bisa kok dapat ilmu. Ilmu itu nggak melulu dari dosen. Bahkan sekarang ada AI, ya kan? Iya. ChatGPT. Kita nanya apaan aja bisa di ChatGPT, ya kan? Tolong dong Betul, Pak. buatkan saya Indomie rebus tapi yang enak kayak di warkop-warkop gitu misalnya. Wah, di warkop harus ada ininya gitu, ditambahin ini ya. Tahu dia lebih tahu bahkan. Makanya agak kesal juga dulu pernah pas awal-awal ngajar tuh sama AI. Saya bilang, saya kan sering ini ya berdebat sama AI ya. Hey ChatGPT gitu. Kamu kok lebih pintar dari saya sih gitu ya bilang gitu. Iya, emang kenapa katanya? Wah, sombong banget saya bilang nantangin. Ya udah saya bilang, kamu jadi dosen aja gantiin saya bilang gitu. Kata dia, nggak bisa lah bro katanya. Saya kan sistem, saya nggak punya emosi, nggak kayak kamu kan. Kamu punya emosi kan. Gitu. Kamu ada Kalau fisika, AI itu dia saya cuma nggak. nyerah di bidang agama, Pak. Ya, AI itu dia nyerahnya di bidang agama. di bidang agama. Kalau kalau agama sering mundur dia. Iya. Oh, saya belum Iya. pernah tuh ngedebatin tentang agama. Karena Cobalah ma- debat dengan masih tabu. AI tentang Nanti saya coba agama. debatin ya. Kalau dosen Dia saya itu setuju. sering ngedebatin tentang agama gitu. Kalau saya ngedebatinnya itu ya rasional. Kadang-kadang saya nanya nih sama AI. AI, saya hari ini pakai baju apa misalnya gitu. Dan dikasih tahu sama dia detailnya. Saya pakai peci putih, pakai baju yang ini nih, pakai baju ini. Sama motif-motifnya Berarti dikasih tahu sama dia. Wah, saya bilang, saya dia awal bisa. sama AI gitu. Emang bisa. Ya, Tahu coba dia, aja Pak. ya, tapi jangan sekarang ya. Kan karena kita udah ngomongin tentang ini nih. Biasanya dia ngeles. Wah, saya tidak Iya, tahu. dia dengar. Nah, nanti besok-besok nih, ketika iseng gitu kan. Tapi kalian jangan ngomong, langsung ketik aja. AI, saya menurut kamu saya pakai baju apa gitu. Gitu. Coba aja ditanya. Berarti bisa Itu juga kita nanya, Mbak Yuni malam ini pakai jilbab apa ya? Di iya, AI. pasti tahu deh AI. Makanya agak-agak serem-serem juga. Berarti Tapi ya, bisa cari jodoh, Pak, di AI. emang ya, ya mungkin ya. Nanti saya coba deh. Enggak bercanda.
Gitu ya teman-teman ya. Ini Mbak Ajal baru masuk nih. Pak, Ya, barusan saya cek Turnitin, Pak, karena saya penasaran kan. ya, ya, ya. Hasilnya di 22% Nah, itu similarity-nya. Fullbit itu baru masuk 5%. akal. Terus AI-nya Enggak, kalau AI dari GPT Zero itu 60%, Pak. 60%. Itu Jauh banget, makanya saya beda-bedanya. nggak mengerti cara kerja itu ya. Bahkan Turnitin itu di beberapa platform beda-beda juga. Di platform apa beda-beda. Ya saya nggak ngerti ya bagaimana cara kerjanya. Yang intinya itu ya menurut saya mengambil kesimpulan bahwasanya ya itu cuma gimmick aja biar kita pakai dia jualan gitu apa ada yang dijual dari dia gitu kan. Kalau misalnya Zero GPT itu jualannya kan humanize kan, para press, para frase. Pun dengan yang lain mungkin ya. Soalnya coba aja cek di YouTube atau di mana perdebatan cek AI ya, AI checker di kalangan university misalnya. Soalnya ada salah satu peneliti itu nulis di Kompas, dicek Turnitin, masa itu kena AI detektor, kan aneh ya. Orang itu kredibel, orang itu punya integritas dalam tulisannya dan nggak mungkin pakai AI. Ternyata AI ngecek, ya itu pakai AI katanya. Intinya kita nggak tahu tuh bagaimana cara menghitungnya gitu. Dari apa, programnya seperti apa, dan kenapa dicek di beberapa AI yang lainnya, ternyata beda-beda tuh. Pas kita humanize pun, pas kita nulis sendiri gitu, dicek lagi ke AI yang lain, itu tetap terdeteksinya AI juga. Padahal udah dihumanize di sini, di platform satunya gitu kan. Gitu. Pak Amin, malam ini PSG lawan ini ya, Arsenal ya? Wah, nggak ngecek, Pak. Gak cek. Siapa nih yang menang nih perkiraan? lima Tanya satu AI lagi. kayaknya. 5-1 menang PSG kayaknya. Oh, PSG menang. Iya, Kuara ya. bisa ditanya nggak ya? AI juara dunia siapa tahun ini? Coba-coba. Pokoknya menarik kalau berbicara AI ya. Di komunikasi pun sekarang lagi dibahas tuh S3 saya itu. Ngomongin tentang AI. Augmented. Ya intinya kita itu dijadikan sebagai orkestrator yang mengatur jalannya, yang menyulam gitu. Jadi penelitian yang bagus gitu. Nah, kemarin kan ada tuh yang dapat travel grant ya. Jurnalnya, bukan jurnalnya, penelitiannya itu ternyata dia pakai AI. Dia melakukan fabrikasi data. Nah, kalau AI-nya seperti itu bener apa enggak, Pak? Nah, itu penelitian yang salah, teman-teman. Dia menggunakan namanya fabrikasi data. Memasukkan data dia. Data, misalnya ya, teman-teman dapat data wawancara dari orang lain, diolah pakai AI. Nah, itu masih masih apa namanya? Masih bisa dikatakannya karena diolah ya, bukan memasukkan. Jadi diolah. Jadi datanya emang ada tapi diolah pakai AI. Kalau kayak misalnya teman-teman tahu nggak yang ini apa namanya tuh? SPSS gitu ya atau Smart PLS. Nah, mereka itu kan sama aja sebenarnya mereka itu AI. Mereka kan memudahkan kita untuk apa? Memudahkan untuk menganalisis data kuantitatif. Apakah itu benar Pak dalam penelitian? Benar, diakuin gitu. Kalau fungsinya untuk menganalisis, nggak apa-apa pakai AI. Tapi kalau memfabrikasi data, nah ini yang nggak boleh. Paham ya? Nah, yang dilakukan nama Ya. Prihantini tuh, Prihantini dan teman-temannya itu fabrikasi data. Bahkan dia itu memalsukan diri dia itu. Jadi ibunya ganti, ya kan tahu kan yang lagi rame ini
Ya, artikel ya. yang lagi rame kan. Dia mengganti kerudung dia gitu, jilbab dia, namanya diganti. Hello, ini para profesor, orang-orang yang berpikiran kritis. Tapi bisa sampai sana. Pertanyaan itu bisa sampai sana. Karena katanya ya, yang mereview itu cuma melihat abstraknya saja. Nah, itu kelalaiannya itu cuma melihat dari abstrak. Padahal penelitian kan harus dilihat secara keseluruhan kan. Dan yang lebih membagongkan apa ya? Yang lebih membingungkan lagi, itu dia penelitiannya di beberapa daerah yang tidak masuk akal Negara. gitu kan. Di mana aja tuh? Di Lebanon ya kan, di India, di mana lagi tuh? Ya intinya banyak tempat tuh. Dan tempat-tempatnya itu mustahil semua. Di banyak tempat tapi tempat-tempatnya mustahil. Dan dia tidak menggunakan apa namanya kolaborator ataupun peneliti setempatnya yang Yang mengerti mitra ya. tentang fenomena yang ada di sana gitu kan. Kalau kamu etnografi misalnya, penelitian tentang etnografi gitu. Nah, kamu harus menggunakan tuh penelitian yang dari sana tuh, yang dari eh, misalnya dari Indianya. Nah, yang mengerti tentang fenomena itu kan peneliti yang di sana. Kolaboratornya harus dari sana. Nah, dia tidak ada kolaboratornya. Makanya ditanya tuh, pas lagi ditanya sama profesornya tuh, eh ya magap-magap nggak bisa jawab gitu. Apa yang saya jawab? Orang dia langsung Bukan ngomong, dia yang nulis. saya generate semuanya Pak katanya, di generate AI. Kok pakai AI, fabrikasi data jadinya. Gitu. Gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, AI itu tools. ChatGPT itu tools. Cuman alat. Iya. Kita yang menjadi otaknya ya. Kita yang mengerjakan semuanya. Kita yang hadir di tulisan itu. Gitu. Kalau dia fungsinya buat analisis nggak apa-apa. Tetapi kan kadang-kadang analisisnya nggak benar juga. Kita juga yang nggak benerin. Itu ya. Jadi jangan taruh langsung plak plak plak. Dianalisis, ditulis. Gitu kalau saya. Kita 5 menit lagi nih. Saya nggak mau korupsi. Saya takut bertanggung jawabannya. Ya iya. Jadi yang ditakutkan dosen itu ya mati itu teman-teman. Karena takut pertanggung jawabannya ya. Udah bener nggak nih saya mengajar itu sudah benar nggak? Udah sampai nggak? Gitu. Lah, yang kita ngobrolin dari tadi kan bukan masalah ini ya. Bukan masalah apa namanya? Penelitian kita ya. Ya, Mbak Nira ada yang ditanyakan? Mungkin cukup ya? Cukup sih, Pak. Cukup. Cukup ya. Ya. Kita Cuman Mira belum upload sih, Pak. belum Baru upload. cek. Belum cek plagiasi aja. AI-nya udah dicek belum, Mbak Yuni? Udah dicek lagi belum? Yang di mana, Pak? Tadi kan Yang udah di penelitiannya. Drillbit. Oh, saya Iya. Turnitin cuma cek similarity aja. Hah? Kenapa? Kalau di saya Turnitin cuma cek similarity-nya aja sih, Pak. Iya. Kan yang ada orang itu Nah, yang saya berbayar. Kalau misalnya untuk cek AI aja, dia cuma nyediain dari GPT Zero, dan itu tadi hasilnya 60%. masih 60%. Mm-mm, Tapi kalau di dribble 30 lumayan. tadi ya? Di dribble berapa? Drillbit 16. 16 ya? Pertama 33. Iya. Pertama 33% di Drillbit. Cuman saya ubah lagi. Kan ada tagnya kan yang mana aja yang kedetek AI. Nah itu saya Iya. ubah lagi jadi 16% Oh. hasilnya. Tapi Ini kalau di kalian nanti GPT Zero diterbitkan di jurnal kan ya? 60%. Diterbitkan di jurnal ya? Harusnya ya, Pak. Harusnya. Harusnya sih begitu. Oke lah.
Hmm, rencana setelah SIKOM mau kemana? Lanjut ya, lanjut Nikah. S2 ya. Lanjut. Kalian harus ngajar juga, ya. Lanjut S2. Jangan berhenti di S1. Oke? Amin. Tipsnya Pak, Ya. Kenapa? tipsnya Pak, tips untuk menumbuhkan semangat ke S2. Kalau saya, menurut saya, ilmu itu rezeki. Gitu. Itu. Jadi, ketika kalian S2, itu ketemu tuh relasi. Tapi kalian yang ini, jangan yang online, yang offline. Di offline itu banyak teman-teman yang relasinya kan kalau di itu kan orang pekerja. Nah dari situ kalian bakal dapat pekerjaan misalnya. Pekerjaan yang lebih lah misalnya. Kayak saya kan, saya S2 banyak peluangnya tuh kan. Saya bisa jadi dosen. Saya berrelasi dengan teman saya. Saya cari peluang pekerjaan sama teman saya. Ternyata tuh teman saya direktur utama. Teman saya direktur utama. Saya bantu, saya bantuin dia gitu kan. Ya istilahnya bantuin pekerjaan sampai akhirnya saya jadi tenaga ahli tuh di perusahaannya dia. Tenaga ahli eh, IKN kemarin. Saya tenaga ahli KN. Saya tenaga ahli KN. Ya intinya itu teman-teman yang saya bilang tadi. Ketika kita ada kemauan, menganggap semuanya lillahi ta'ala lah istilahnya. Ikhlas. Nah itu ya yang sulit itu ikhlas. Ketika kita ikhlas, Allah pasti bakal ngasih jalan itu. Apapun. Ketika kita ikhlas. Ikhlas itu sulit ya kayak qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata-katanya. Enggak perlu kita sebutin. Orang tahu, wah ini orang ikhlas gitu. Kita foto dulu. Udah 1 menit. Bentar. Ya foto dulu ya foto yuk. Teman-teman kita foto. Ya. Mas Luki lagi ini lagi kerja ya. Kita foto ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Iya. Oke, thank you teman-teman. Ya, intinya ikhlas ya. Intinya ikhlas ya. Gitu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya ya. Wallahu Terima kasih, muwaffiq ya. Pak. Kalau Terima kasih misalnya Terima ada kasih di Pak. Jakarta, Bapak. kabar-kabarin aja ya. Nanti kita bisa Baik, kopdar Pak. mungkin Terima kasih. ya. Wallahu Terima kasih muwaffiq ila banyak. aqwamit thoriq. Teman-teman mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya ya. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi